Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Filsafat Ilmu Aksiologi yang beranggotakan Anissa Rahmania, Hermasari Riastuti, Arifata Hidayat, Valda Kumala, dan Eva Anitasari akan menyampaikan video yang berjudul COVID-19 Be a Warrior, Not a Warrior. Jadi gini teman-teman, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Sedangkan filsafat ilmu memiliki 4 landasan penelahan ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang aksiologi yang akan dilanjutkan ke teman-teman. Silakan teman-teman. Aksiologi sebagai cabang dari filsafat. Yuk tahu lebih lanjut apa itu aksiologi. Dari definisinya, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Maka aksiologi dapat diartikan sebagai teori tentang nilai atau teori yang membahas tentang hakikat nilai. Karena itu aksiologi disebut juga filsafat nilai. Aksiologi membahas tentang nilai kegunaan ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya, ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Ada beberapa pendapat atau pandangan dari para ahli aksiologi. Di antaranya adalah Katsoff. Menurut Katsoff, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Tidak jauh berbeda dengan Langefield yang mengatakan bahwa aksiologi terdiri dari 2 hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika merupakan bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Sedangkan estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah atau jelek. Begitu pula dengan Surya Sumantri yang mengatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi mencakup 2 hal, yaitu etika dan moral serta estetika. Etika dan moral akan kita bahas lebih dahulu. Etika dan moral adalah 2 kata yang sebenarnya mempunyai makna yang cukup berbeda. Di antaranya adalah etika cenderung ke teori, sedangkan moral lebih cenderung ke praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal dan harus berlaku umum. Ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedoisme, eudemonisme, utilitarisme, dan deontologi. Apa itu hedoisme? Hedoisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Sedangkan eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan dan apapun tujuan dari manusia itu adalah kebahagiaan. Utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Dan yang terakhir adalah deontologi. Apa itu deontologi? Adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik adalah kehendak manusia. Selanjutnya kita beralih ke estetika. Filsafat estetika pertama kali dicetuskan oleh Alexander
yang mengungkapkan bahwa estetika adalah cabang ilmu yang dimaknai oleh perasaan. Filsafat estetika adalah cabang ilmu yang membahas masalah keindahan, bagaimana keindahan bisa tercipta dan bagaimana orang bisa merasakannya dan memberi penilaian terhadap keindahan tersebut. Maka filsafat estetika akan selalu berkaitan antara baik dan buruk dan juga antara indah dan jelek. Secara etimologi, estetika berasal dari kata sifat dalam bahasa Yunani, yaitu antithestos, yang artinya berkenaan dengan persepsi. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan. Setelah mempelajari filsafat, khususnya aksiologi, maka diharapkan nilai ilmu dan moral menjadi tanggung jawab mahasiswa, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap manusia dan masyarakat, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan juga bahkan tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa itu tanggung jawab terhadap diri sendiri? Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban diri sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Tanggung jawab terhadap manusia atau masyarakat dengan siapa dan di mana dia hidup untuk memenuhi kewajibannya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan tanggung jawab terhadap lingkungan adalah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajibannya dan atau pengorbanannya dalam membina dan melestarikan lingkungan hidup yang baik, teratur, dan sehat. Tanggung jawab terhadap Tuhan adalah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban atau pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bersyukur kepadanya.